87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Pro 4 dimanapun bebuan pian berada. Selamat malam untuk dan sanak Pro 4 ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan obrolan budaya IKASBA, Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa, edisi hari ini hari Senin 14 Juli 2025. Tema kita malam ini yaitu budaya Mawarung Urang Banjar. Menarik sekali ya untuk saya. Ini juga pendatang yang bukan orang Banjar ya. Dan sudah hadir narasumber kita di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Ada siapa saja boleh kita lihat ya. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini pertama kalinya Anissa bertemu dengan Bu Buan Pian ya. Bener nggak ya bahasa Banjarnya? Oh ya. Oke, hari ini kita menarik deh Pak membahas tentang nggak masuk. Budaya Mawarung Urang Banjar. Budaya Mawarung Urang tapi Banjar. sebelum itu mungkin ada pemirsa kita yang baru bergabung ya. Ya. Kami mengundang Anda di line telepon di 0511 325 2602 dan juga melalui WhatsApp di 0895 di 0895 3405 09539 dan juga Anda bisa menyaksikan kami di live YouTube kami ya di Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga bisa melalui aplikasi streaming kami di RRI Digital. Baik Bapak-bapak sekalian nih, mungkin ada pemirsa yang baru menyaksikan gitu ya dari luar daerah atau dari mana. Boleh perkenalan dulu Bapak, mungkin dari Pak Didit dulu. Ya. Ini kayaknya ininya sih suara kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oh ya makasih. Ini diulang nih ke Mbak Nisa ya mungkin. Ya assalamualaikum. Mbak Nisa dan rekan nih Guteh sama Mas Basuki serta Dingsanak Pro 4. Malam ini memang agak Guteh gerimis nih. Kedinginan. Nah, sebenarnya hujan-hujan yang kayak gini sih yang paling nyaman sih. Artinya kita mau warung ya. Apalagi ya Mbak Nisa di studionya ada kopi pahit panas ya. Luar biasa. Harusnya tadi saya sediakan itu ya. Ya artinya ini ada. Jadi ini mungkin kita siaran perdana dengan Mbak Nisa ya. Iya, pertama kali. Ya, kita memang udah siaran setiap malam Selasa nih rutin. Biasa kita ditemanin dengan Mas Awan, ya, kemudian Mbak Eli, Bu Rinda, Mbak Eli. Nah, tapi ini memang sesuatu yang beda malam ini ya gitu ya. Newcomer. Datang baru. Jadi mungkin yang banyak mengupas nih kita serahin ke Guteh aja dulu prolog awalnya budaya Mawarung Urang Banjar ini. Oke, ya baik silakan. Terima kasih Pak Tua. Kenalan dulu Pak. Oke. Oh iya. Belum biasanya Didit aja. Didit. Oh Pak Didit. Ketua IKASBA Kalimantan Selatan. Ya langsung Guteh kenalkan sendiri aja. Saya Mas Rani Nur, sekretaris beliau. Jadi semua aktivitas kayaknya saya orang kedua setelah beliau. Jadi pada saat beliau merintah itu harus dilaksanakan. Tapi Mbak Nisa biasa kita panggil Guteh, Mbak. Guteh apa itu Guteh, Pak? Guteh itu bahasa Maduranya itu apa Guteh? Paman. Oh paman. Oke siap. Paman gaul ya. Paman gaul. Oke, salam kenal Pak Didit dan Guteh. Mas Rani ya? Iya, Mas Rani. Satu lagi Bapak. Saya Basuki. Oke, Bapak Basuki. Kebetulan anggota saja IKASBA, anggota penggembira. Tim Hore ya Pak. Tim Hore. Oke nih Pak, langsung saja nih ya, kan sebagai sudut pandang masyarakat awam di luar daerah Kalimantan Selatan nih, saya dari Betawi ya kan. Ya. Apa itu Pak tradisi Mawarung? Terima kasih Mbak Nisa. Saya kalau nyebut Nisa itu ingat anak.
anak Dian Anissa kah, Pak? Anak saya namanya Nisa, tapi panggilannya justru Ica. Oh, Ica. Biasanya kalau Anissa dipanggil Ica atau Aca gitu. Sama berarti Mas Bas. Baik Mbak Nisa. Jadi memang mewarung itu salah satu budaya yang terjadi di sekitar masyarakat kita orang Kalimantan Selatan umumnya, karena biasanya itu terjadi pada saat mau ke ladang. Oke. Jadi kalau mau ke ladang itu karena kan hidup dulu itu tidak semudah sekarang. Iya, betul. Sekarang tinggal petik gitu loh, langsung ada gas. Oke. Ya kan, kalau dulu kan agak repot karena masih mengumpul rating kayu, kayu kan kayu bakar. Nah, jadi supaya lebih praktis maka orang kita itu mewarung. Jadi mewarung. Jadi apalagi di hulu sungai yang namanya orang Kandangan, hulu sungai selatan itu mewarung itu sudah bagian daripada hidup. Oke. Ya. Kenapa? Karena itu tadi sebelum aktivitas kegiatan dia menyiapkan bahan baku energinya untuk singgah di warung. Dan itu sudah membudaya sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, karena biasanya kan ladang kita tuh kan di daerah perairan, ya, tidak di daerah pegunungan. Tapi kalau di daerah pegunungan saya kira agak sepi juga. Nah, karena kalau di kota pinggiran seperti di ujung-ujung Banjarmasin ini daerah namanya daerah Kuwin, daerah apa tadi nang ke anu tuh Sungai Lulut ya. Itu memang masyarakatnya banyak. Jadi kalau waktu ke ladang itu dia memanfaatkan waktu untuk bisa sarapan. Jadi sebelum memulai aktivitas sebelum aktivitas. Nah, makanya budaya mewarung ini sudah mentradisi. Tapi secara teoritis memang sangat bermanfaat. Pertama adalah sarana sosialisasi. Jadi kawan-kawan mewarung di warung itu mungkin sedikit banyak ada ngerumpi gitu loh. Jadi berita kepada kawan-kawan yang sakit garing itu biasanya ditemukan. Iya, cepat ya menyebarkan informasi. Dan yang kedua, pertukaran informasi. Jadi dari kampung ke kampung ada perkembangan apa. Jadi sekilas info itu dapat dari warung. Nah, kalau bahasa kita itu ada sakit garing, ada gotong royong apa. Nah, karena dulu itu tidak secanggih sekarang. Iya, sekarang bisa sekarang apa aja ya. Informasi itu sudah di ujung jari. Apapun di dunia ini bisa terpantau. Yang keempat, tentu nilai-nilai kekeluargaan dari aspek budaya itu relatif terjaga. Nah, sehingga tradisi lisan, nah itu kemudian cerita-cerita kecil masyarakat itu biasanya rame. Di warung itu. Yang terakhir adalah ini perlu kita lestarikan karena bagaimanapun menghidupi ekonomi lokal. Karena kan warung ini kan peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki kegiatan kuliner kecil untuk kehidupan, sehingga jadi peluang usaha bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan penghasilan sesuatu. Nah, ini nih yang saya amati ya. Kalau kita berbicara teoritis, tapi mungkin di kampung lain juga ada. Nah, seperti mungkin di Jawa Tengah dan lain sebagainya nih, suku Jawa Tengah. Nah, gimana dari suku budaya lain bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi sebetulnya mewarung ini hampir di semua daerah ya di Indonesia itu sudah menjadi budaya khas. Jadi hampir di seluruh provinsi ada gitu. Jadi memang lebih banyak di daerah-daerah perkotaan hingga ibu kota kecamatan. Yang masih memang di situ penduduknya agak padat dan kalau di Jawa Tengah itu lebih cenderung malah banyak di pinggir jalan raya, jalan provinsi, jalan kabupaten. Karena itu juga menjadi warung singgah ya bagi para traveler, para pejalan para pelintas yang ingin menikmati istirahat gitu. sambil ngopi atau sebagainya. Jadi
Hampir sama sebetulnya, cuman memang tidak sekhas seperti warung Banjar yang memang pagi untuk sarapan khusus sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Tapi kalau di Jawa malah lebih banyak 24 jam warung biasanya. Oh iya betul, kan, betul. Warung kopi. Angkringan gitu Pak? Angkringan? Iya, angkringan. Lebih banyak karena memang Jawa padat. Iya kan? Nah, itu jadi yang khusus seperti Jawa, entah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur habis sama saya kira. Oke, menarik sekali ya ini ya. Tadi ada satu kata yang menarik perhatian Ulun nih. Petani, apakah hanya petani saja untuk yang di Banjarmasin atau bisa masyarakat lainnya yang melakukan mawarung ini Pak? Ya, jadi gini, kata petani itu kan jamak. Ya, bisa penyadap karet. Oh iya betul. Bisa artinya kata orang Banjar itu di pehumaan. Kata pehumaan itu kan berarti bertanam padi. Iya. Nah kemudian palawija yang lain. Jadi itu biasanya sering yang terjadi di masyarakat. Tapi umumnya kalau petani karet itu mungkin warungnya belum buka karena biasanya jam 3 jam 4 subuh. 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 Nah mungkin pulangnya dari situ mampir ke warung. Jadi petani ini rupanya berjenis-jenis juga sehingga gayanya pun, stylenya pun berbeda. Nah kalau di kampung saya di Madura beda lagi Mbak. Beda lagi gimana tuh Pak? Jadi budaya mewarung. Karena saya di pedesaan ya, di pedesaan jauh dari kecamatan, sehingga berladangnya itu di tanah kering. Jadi tidak ada warung. Jadi sarapan pagi itu disediakan pagi di rumah. Kemudian untuk snack pagi dan makan siang itu diantar ke kebun. Dengan besek, dengan panci, dengan teko beserta kopinya gitu ya. Enaknya ya. Dan Mbak memang rasanya itu memang luar biasa. Luar biasa. Ya mungkin karena tidak ada ya. Iya. Jadi karena lapar. Ya kan Mbak Nisa kayak lapar aja. Karena rebusan singkong itu aja dengan ikan kering itu luar biasa Pak Didit. Nikmatnya itu luar biasa gitu ya. Tapi kan ditemani pemandangan alam kan Pak? Iya, itu yang bikin jelas enak kan, juga itu. yang jelas kan istri kan yang antar kan. Spesial ya Pak. Spesial. Jadi itu namanya kun lakun kata orang Madura itu. Kun lakun, Kun lakun itu adalah makanan siang, sarapan siang dan makan siang di kebun, di ladang. Berarti rame-rame itu Pak? Enggak, ya beda-beda per keluarga ya. Kirain gabung sama petani lain atau apa gitu. Kalau di kampung saya khususnya di Kecamatan Tangdi Bumi, Kabupaten Bangkalan, itu tidak masing-masing. Tapi budaya itu hampir berlaku bagi semua masyarakat, bagi semua lapisan. Iya, menarik sekali nih ya. Berarti peran silakan Mbak Nisa, budaya mewarung orang Banjar, apa yang disampaikan oleh Guteh tadi memang itu mungkin kacamatanya di hulu sungai ya, petani. Kalau kita di kota ini biasanya kita mewarung ini biasanya kalau orang Muslim habis dari masjid atau habis dari langgar ya ngumpul ada suatu tempat kita warung yang khusus. Biasanya itu kan ada untuk kita ngopi, untuk teh panas, wadahnya kan untuk pisang goreng, pisang. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa. Setelah kita melaksanakan ibadah subuh sudah. Nah tapi juga ini tentunya ya sementara ini mungkin mewarung ini mungkin untuk di wilayah perkotaannya untuk anak-anak kita nih mungkin sudah bergeser. Sudah bergeser. Sebenarnya mewarung ini kan wadah kumpul segala macam informasi kita dapatkan. Asal jangan jurang tuh jangan istilahnya gitu teh. Apa tuh Pak? Yang bikin hoak gitu Gosip. Tapi kita melihatnya bahwa secara positif memang sudah luar biasa. Iya, luar biasa. Budaya mewarung ini sebenarnya sudah turun temurun ya. Berarti ketika mawarung itu apa semua generasi, mungkin dari generasi tua sampai yang muda ada di situ ya Pak?
ya kebanyakan ya saat ini artinya generasi yang agak tua kata. agak tua. Ya kan. Bahkan sekarang sudah mulai bergeser Pak Bas. Karena budaya mewarung itu biasanya kalau konteks pernyataan Bapak Ketua tadi, itu kalau kita mewarung itu habis dari sholat subuh itu sudah naik tingkat. Bisa ketupat kandangan, bisa nasi kuning, gitu kan? Yang berat-berat. Yang sudah yang berat. Karena di antara itu kadang-kadang giliran gitu loh. Sarapan berat. Jadi sudah sarapan itu habis sholat subuh, tidak di rumah. Karena menjaga nuansa kekeluargaan yang tinggi itu loh. Iya betul. Jadi macam-macam cerita, macam-macam kisah. Bahkan masa-masa lalu itu bisa terungkap kembali gitu loh. Dengan kawan-kawan lain yang seleting itu. Ya umumnya sudah pensiunan, sudah. Nah jadi kadang-kadang mewarung di pedesaan dan di pinggir kota itu sekitar, ya termasuk juga ya. Kalau di kota ini kan sudah agak padat ya masyarakatnya. Jadi mungkin istilah mewarung itu banyak titik-titik yang nuansanya itu berbeda-beda. Kelas ekonominya juga berbeda. Karena kalau nasi kuning itu kan sudah makan berat Pak Bas ya. Sudah makan berat. Ya karena kebiasaan, ya kan nasi kuning. Kalau di Hulu Sungai kan ketupat kandangan, lontong. Kita makannya santai ya kan, agak sedikit batis ke atas sih, kayak ini ya. Makanya kata Babas nongkrong dengan apa tadi Babas? Nangkring itu hampir mirip, tapi dalam pendekatannya kadang-kadang berbeda. Nangkring itu menjadi angkringan. Kalau nongkrong ya itu di warung. Tongkrongan di warung tadi ya. Iya betul. Lebih sederhana. Bahkan kalau di Hulu Sungai Selatan itu Mbak Nisa, itu kaki itu naik ke atas bangku. Nah memang apa istilahnya? Apa itu? Tapi kan ada bedungkung kan kan. Ini naik, pokoknya naik gitu loh. Naik sambil satu hanya baku kucau kalau makannya. Jadi memang rasanya itu memang rasa luar biasa nikmatnya. Kalau kita di Jakarta atau Tangerang, ya kita nyebutnya nangkring. Nangkring iya betul Pak. Angkat kaki. Di warteg. Bisa dilakukan di warteg, di warung. Iya di warung. Nggak mungkin di restoran. Beda kelas ya. Ini seru sekali nih bapak-bapak ya. Terus nih yang menarik perhatian lagi nih. Tadi Pak Didit bilang itu janganlah sampai menyebar hoax atau fitnah atau gosip. Tapi ada lagi nggak nih Pak etika yang nggak tertulis ketika di warung gitu? Ketika mau warung ini? Ya. Jadi memang sebelum diserahkan sama Didit ya, pengamatan kita itu ada dua hal yang berbeda. Kadang-kadang bagi orang yang sudah berpendidikan, kemudian dia tidak hobi merokok, ini sepertinya memang agak enggan, dia agak jarak duduk itu dibatasi. Tapi kalau sesamanya, ya sudah. Rokoknya ngepul gitu ya Jurang Banjar tuh berucau gitu ya, berucau. Tapi berucau tuh kadang mesti menyebar ini kan. Artinya ya belelucun aja beramian, artinya menambah apa ya? Menambah suasana keluarga. Itu mungkin salah satunya Mbak Nisa artinya. Ya kan. Bepandiran. Tapi bepandiran itu biasa Pak Bas. Kalau berucau tuh sudah ada guyonannya. Kalau bepandiran kan biasa ya. Dan Mbak Nisa ini ngerti ya berucau ya? Berucau ini ulun tebak dulu ya Pak. Bergurau kah? Iya, artinya bercanda. Canda, ya segala macam model kita, ya kan apa aja yang kita keluarkan ya. Ada respon. Sama dengan begayaan. Begayaan beda. Agak beda. Kalau berucau itu di omongan. Kalau begayaan sambil dulu mencolok-colok. Artinya berucau itu semua ini masuk ya. Masuk ya. Iya kan? Ya begayaannya juga ya bisa berucau ya. Cuman kan? kalau begayaan itu sudah kepada fisik perutnya gitu. Nah itulah mungkin seninya salah satu seni ya. Mewarung orang Banua. Tapi biasanya mewarung ini memang pagi sih sebenarnya. Pagi. Memang saat ini juga yang menjamur yang Mbak Nisa ya di daerah Pasar Lama sana kan ramai tuh Gute. Cuman itu mewarungnya ada aspek lain Pak Didit. Karena mewarung Pasar Lama itu sudah ada aspek agrowisatanya. Karena itu dari jam 4 sore sampai jam
Tengah malam. Ya, itu 24 jam hampir, Pak. Malah 24 jam ya? Karena saya dulu sering ketika waktu pertama-tama datang gitu. Banjar. Ya. Saya ingin tahu suasana malam itu gimana. Tengah malam nyari nasi kuning ada sudah. Pagi-pagi sarapan yaitu tadi warung nasi kuning di Pasar Lama. Karena 24 jam ya, Pak? Hampir 24 jam. Oke, iya. Jadi kalau hampir itu belum. Oh iya belum Ya, ya. ada. Pada umumnya sih memang banyak. Banyak. Tapi kalau Mbak itu rasanya 10 tahun terakhir ya Pak Bes ya? 10 tahun terakhir. Udah sekarang masih ramai. Masih gitu. ramai sekarang. Kalau malam saya tahu entah sampai subuh masih ya pagi ya? Oh ya sudah. Oke. Mohon maaf lah. Iya. Dulu ketika tempat hiburan malam masih belum diatur perdanya tentang operasionalnya sampai subuh. Wah itu ramai sekali. Ramai sekali. Ya, jadi masyarakat yang baru keluar dari tempat hiburan lapar, mereka mau warung makan nasi kuning itu. Itu jam 4 pagi, jam sekali mau subuh. Kalau sudah aja subuh dia masih bawa warung. Oke nih Bapak-bapak, apa nih yang membedakan warung di Kalimantan Selatan ya dengan yang di daerah lainnya tuh, ciri khasnya? Ini yang bisa bercerita nih Pak Bas. Kan Pak Bas kan keliling. Jadi kalau mau warung di Banjar itu di Kalsel ya, hampir sama semuanya, baik di Banjarmasin juga itu. Saya lihat, saya karena sering juga perjalanan ke kabupaten kota, tengah malam atau apa yang memang perjalanan bukan di waktu siang atau apa, singgah di warung atau apa segala macam itu, cenderung memang makanan yang di warung itu tidak terlalu variatif, variasinya terlalu banyak. Sementara kalau di Jawa, Pulau Jawa khususnya itu, kita mau makan berat bisa, tapi meskipun kalau sebutannya warung itu lebih banyak kepada makanan ringan, betul, Pak. Sampai mie instan ya, seperti itu. Kita pesan bisa mie telur, internet. Apa itu Pak, internet? Itu singkatan. Apa tuh singkatannya? Itu ada merek ya kan? Oh telur iya. Dan kernet. Oke. Telur dan kornet. Oke, siap. Internet ya. Internet, oke. Internet. Nah, jadi membahas tentang mawarung ini pun zaman sekarang sudah mulai agak berkurang. Ya kenapa lebih banyak para sepuh lah, para sepuh, karena para orang tua ini yang sudah cenderung sudah di atas 50 atau apa, masih ingin berkumpul atau selesai sholat subuh tadi langsung sambil sarapan atau apa sama teman-teman. Ya itu sebagai sarana. Memang rata-rata biasanya kalau datang ke warung itu lebih dominan berkelompok, ya 2-3 orang gitu, satu komunitas gitu ya. Memang tidak tertutup setiap orang, perorangan personil ya, karena dia lapar atau memang butuh minum ngopi atau apa seperti apa gitu kan. Tapi kalau di Jawa, mohon maaf tadi bergesernya itu karena apa? Warung-warung sederhana ini sudah mulai berkurang. Jadi berganti ke kafe. Makanya generasinya ke warung modern. Bahkan ngopi pun harus di toko retail modern ya kan. Nah, seperti itu. Padahal lebih nikmat di warung kopi. Kopi yang 5.000-an itu ya Pak, nikmat itu. Meskipun mohon maaf nih, karena saya pernah jualan kopi juga. Jadi ada orang bilang itu kopi ada campurannya beras atau jagung segala macam gitu kan. Ternyata meskipun campuran kayak apa lebih nikmat itu. Iya betul Pak, karena suasananya. Murah, kemudian makanan ringannya pendampingnya itu banyak. Yaitu seperti disampaikan bala-bala ya. Ada pisang goreng, ada untuk. Kalau di sini untuk itu apa tuh Pak? Untuk itu wadai kue ya, yang dalamnya isinya bisa kelapa yang dengan gula merah itu, atau kacang hijau juga, atau kacang kedelai, kacang tanah, ada itu untuk yang ini itu yang bundel. Iya bundel. Kalau yang panjang isinya pisang. Ada yang panjang juga. Ada. Banyak ya. Jadi
budaya Mawarung ini sebetulnya sisi positifnya banyak. Iya. Ya, sebagai tempat komunikasi sosial, interaksi sosial masyarakat, terutama masyarakat pinggiran. Ya. Kalau perkotaan ya itu tadi karena sudah bergeser budaya ke lebih kafe, modern ke gitu kafe. Ya. Tetapi di warung modern ini, tanda strip kafe atau itu kan dibatasi oleh etika, dibatasi juga oleh kemampuan ekonomi yang akan datang. Sementara kalau warung etikanya ya bukannya bebas seperti yang di pengertian terlalu bebas, enggak juga, karena ketika adab itu tidak digunakan dengan baik juga pasti bertentangan dengan masyarakat yang sudah ada di rumah, dalam keadaan mabok datang ya sudah pasti itu menyalahi seperti itu. Tapi ketika datang duduk nangkring angkat kaki satu itu sudah hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Iya, dengan bahasa sehari-hari, tidak harus kalau di Jawa ada bahasa kromo, ya bahasa yang lebih halus. Kita enggak. Kalau di warung itu bahasa sehari-hari, bahasa masyarakat. Bahasa masyarakat. Iya, tidak ada tutur kata yang harus sopan, betul nggak ada. Gitu. Memang tetap dijaga kata-kata kasar jangan sampai terjadi. Tapi yang jelas itu warung itu murah meriah. Iya, siapapun bisa bergabung. Siapapun bisa. Tapi memang lebih banyak tamu yang datang Mawarung ini didominasi oleh bapak-bapak. Perempuan laki-laki, perempuan jarang kan? Jarang. Perempuannya di rumah. Betul. Sementara kalau di daerah Jawa, kemudian di pinggir jalan raya yang provinsi atau apa, nah mulai bergeser ke arah yang ininya negatif ya. Jadi penjualnya sudah berdandan cantik, pakai pakaian yang ini. Nah itu budaya Mawarungnya akhirnya konotasinya lebih ke negatif. Itu kalau daerah-daerah seperti mohon maaf Pantura ya di Jawa seperti itu. Tetapi kalau di perkotaan hingga pedesaan tapi di tingkat kotanya, ibu kotanya, kalau desa itu ibu kotanya di kelurahan kan. Umpamanya depannya ada sekolahan atau apa. Nah itu biasanya 24 jam itu kalau memang dia di pinggir jalan raya dan di lingkungan perkantoran atau tempat pendidikan atau yang ramai lah, toko-toko dan sebagainya. Tapi kalau sudah pinggiran sekali desa mereka nggak 24 jam. Sore biasanya mau maghrib sudah tutup. Itu biasa Pak Bas. Warung Jable ya. Itu yang saya sampaikan tadi. Itu ya. Ini menarik sekali ya Bapak-bapak ya. Mungkin karena sudah 30 menit kita nggak berasa ya ini sudah ngobrol banyak nih ya mengenai tradisi Mawarung ini. Jadi kita break dulu sebentar 5 menit ya. 5 menit, maka jangan kemana-mana ya pemirsa dan pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin, tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Jurang yang aku sampaikan, hati ini
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4 masih di Pro 4 RRI Banjarmasin di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan kita masih dalam obrolan budaya bersama Ikasbay ya, mengenai tadi topik kita tradisi mawarung urang Banjar. Nah ini menarik sekali ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Didit, Gute, Mas Rani dan juga Pak Basuki kalau budaya ini tuh memiliki banyak makna ya. Karena melalui tradisi warung ini merupakan sarana sosialisasi, pertukaran informasi, kebersamaan dan juga solidaritas serta pelestarian budaya dan pelarisan ekonomi lokal nih ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya mengajak Dan Sanak Pro 4 nih untuk bergabung melalui line telepon kami di 0511325262 atau melalui WhatsApp di 089534050959 dan juga Anda bisa memberikan komentar ya, atau misalnya mau sharing-sharing tentang misalnya tradisi mawarung di daerah Anda melalui live YouTube kami di Pro 4 maksudnya Pro 4 RRI Banjarmasin. Ini sudah ada yang bergabung nih, Nur Asmi menyimak katanya. Oke, terima kasih Nur Asmi masih terus setia bersama kami ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih Bapak-bapak nih ya. Baik. Setelah break ini tadi ya, tadi kita sempat membahas sedikit mengenai adanya pergeseran akibat era media sosial ya. Betul. Bagaimana menurut pandangan Pian mengenai pergeseran ini di tradisi mawarung? Oke, silakan Pak Bas. Baik Mbak Nisa, jadi pergeseran sosial terkait teknologi ya, dampaknya pada mawarung ini tentu sangat mempengaruhi ya. Satu sisi interaksi sosial juga sudah berkurang. Karena meskipun mewarung bersama ya atau apa, mereka masih asik dengan gadgetnya masing-masing. Oh iya, sering ditemui ya. Itu sudah menjadi pemandangan biasa sehari-hari. Jadi akhirnya tidak ada interaksi sosial. Menurut saya komunikasi yang baik itu adalah secara verbal langsung. Iya, betul. Tatap muka, bahasa tubuh, bagaimana masing-masing bicara menyampaikan informasi, berdiskusi. Akan berbeda dengan kita menyampaikannya lewat gadget. Iya, lewat WhatsApp. Ya. Karena kita tidak bisa membaca makna yang terkandung. Itu hanya susunan kata-kata yang to the point. Iya. Ya, sementara komunikasi yang dibarengi dengan interaksi tubuh, ya, itu pasti
lebih komplit. Iya, betul. Si lawan bicara akan lebih yakin. Iya. Ya, kita bisa menilai ini orang jujur atau tidak Iya. dari bersikap. Dari non-verbalnya itu ya, Pak. Betul, dari pandangan mata, dari cara berbicara, dari cara menyampaikan, bagaimana orang meyakinkan. Iya, betul. Kemudian berdebat pun Iya. ketika di gadget itu mungkin perdebatannya nggak akan terlalu tidak akan terlalu seru betul. Nah, sementara memang ya kalau akhirnya terjadi konflik atau apa segala macam, memang kalau gadget positifnya nggak akan terjadi kontak fisik. Oh iya, betul. Tapi ketika berhadapan memang akhirnya kalau tidak bisa sabaran, emosinya tingkat tinggi, ya terjadi kontak fisik. Tapi akan ada orang lain yang pasti melerai. Iya. Nah, akan sama-sama dicarikan solusinya. Sementara kalau di gadget nggak mungkin. Iya, Siapa yang tahu? Iya, nggak ada yang tahu, cuman antara pengirim pesan dan penerima, betul. Kecuali di grup. Iya, kan, iya, kecuali di grup, betul, Pak. memperingatkan. Jadi itu, Mbak, pergeseran yang ada. Dan kalau sudah gadget, mau warung yang sederhana pun akan tersingkirkan. Karena apa? Para pemilik gadget ini akan mencari biaya yang murah, yaitu dengan warung modernnya ini ada wifi. Ada wifi gratis ya. Jadi tidak menghabiskan pulsa seperti itu, Mbak. Mungkin artinya mungkin ya Mbak Nisa, Pak Bas dan Guteh, artinya mau warung artinya ini biasanya kalau pagi itu memang yang diisi yang sudah tua-tua, ya kan, mungkin untuk generasi mudanya mungkin mereka merubahnya ke malam di kafe-kafe. Nah, jadi mungkin tidak terlalu berimbas sih mungkin dengan kemajuan teknologi ini, karena mungkin yang tua-tuanya bulik dari masjid, bulik dari langgar atau dari mana, kumpul musola ya itu langsung ya face to face apa yang disampaikan. Tapi memang juga punya dampak juga sih ya dari kemajuan teknologi ini. Memang kita kadang-kadang juga jangan di warung, kalau di rumah aja kita sudah semua autis ya, Mbak, autis. Masing-masing dengan fokus dengan gadgetnya. Tidak ada tegur sapa, tidak apa, makan ya makan. Padahal di satu meja makan gitu ya, Pak. Iya kan. Nah, itu sebenarnya ya itu, tapi kita tidak bisa. Ini sudah sebuah kemajuan zaman. Nah, kemudian bercerita mengenai ini tadi ya Mbak Nisa, harga di warung makan tuh biasanya kan harganya murah-murah. Iya, ini betul. Pengalaman Ulun ya, kemarin Ulun minggu tadi naik sepeda motor ke Kurau ya, ke Tanah Laut. Jadi di tengah jalan tuh kan rasa kuyuhan nih, capek, jadi mampir ke warung, duduk pesan kopi ya, kemudian kawan mesen teh, makan wadah, kemudian Ulun makan nasi masak abang. Berapa berdua Guteh? Cuma 16.000. Wah, murahnya ya. Iya kan? Wadahnya 2, teh manis 1, kopi pahit 1, makannya sudah kenyang. Luar biasa kan? Luar biasa dengan kenyang. nilai segitu loh ya. Betul ya sekali. Kan? Betul. Nah, artinya itu mungkin ya kan memang sudah porsinya ya, standarnya ya. Jadi kalau boleh saya artikan Pak Didit. Iya. Perbatasan pedesaan dengan perkotaan, dengan pinggiran kota, meskipun kata warung itu sudah hampir di semua tempat sama, tapi ada nilai yang tergeser. Apa tuh, Pak? Pertama adalah nilai kekeluargaan. Oh iya. Karena kalau di perbatasan perkotaan itu kan di antara kita yang Pak Didi ceritakan tadi, pulang dari musola atau masjid atau langgar, itu kita dalam nuansa kebersamaan. Bedanya apalagi di situ biasanya ada guyon, ada saling berlucu di antara peserta nih loh, ketawa gitu, lepas. Jadi beda memang dengan yang agak eksklusif dikit, anak muda dia di warung atau dia dinaikkan sedikit atau di kafe gitu ya. Bahkan sekarang ini terciptalah warung-warung yang viral. Dengan nasi kuningnya, dengan pundut nasi yang di dalamnya ada telur. Wah, itu akhirnya
kata warung tadi akhirnya bergeser. Jadi budaya ini memang dengan adanya pengaruh teknologi dan sikap individualisme ini muncul, ini memang sudah nuansanya sudah berbeda. Iya, betul. Nah, jadi yang agak berat ini adalah kita yang memiliki anak-anak, cucu-cucu, bagaimana mengkombinasi generasi kita dengan generasi saat ini agar tidak terlalu jomplang, supaya nilai kekeluargaan itu betul, terjaga, itu yang agak berat. Iya, memang. Jadi perlu seni dan ilmu untuk mengemas agar suasana kekeluargaan tetap terjaga erat, kemudian peduli sesama, kemudian satu level keluarga. Itu kalau bisa memang harus ada kesepakatan keluarga. Saat makan gadget harus lepas. Kemudian anak-anak SD harus dibatasi permainannya, jangan lepas. Iya, betul. Ada yang sangat cilaka, Mbak, di kampung. Iya, apa tuh, Pak? Anak-anak yang kecil-kecil itu kalau dia ngambek mesti diberi umpan HP. Iya, betul. Karena orang tuanya nggak mau repot ya, Pak. Nah, itu. Padahal hidup itu untuk repot memang. Iya, betul. Iya kan? Hidup untuk repot. Repot. Kadang kalau nggak ada HP nggak mau makan anaknya. Macam-macam. Kalau dulu, Mbak, orang bangga kalau anak itu di kamar gitu ya, tidak bermacam-macam. Sekarang justru dia di dalam kamar dengan menggunakan HP itu keluar negeri kemana-mana. Yang kita khawatirkan itu jangan-jangan dia belajar berakit bom, belajar bikin bom molotov ya. Dan itu termasuk yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Nah, ini di samping saya ini mantan ketua FKPT ya, ketua pembinaan supaya jangan tidak terjadi terorisme. Nah, beliau ngerti betul soal ini. Nah, kemudian kepedulian ibu-ibu terhadap anaknya, apa yang diajari, apa yang dipelajari, apa yang itu harus antisipasi betul. Sebab kalau tidak mereka bisa laten bahayanya. Gitu ya. Jadi gadget ini memang di ujung dunia, di ujung jari, tapi melanglang buananya ke seluruh bisa dunia. Keliling dunia. Bahayanya kalau misalnya anak itu mengakses informasi yang tidak sesuai usianya. Tidak sesuai usianya. Oke, nih Pak, saya mau tanya nih, gimana sih cara agar budaya Mawarung ini tetap terus bertahan di era gempuran teknologi ini ya? Karena kan memang nilai kekeluargaan antara masyarakat itu kan harus dijaga terus. Saya kira maaf ini. Silakan. Jadi menjaga budaya Mawarung agar tetap eksis, agar bertahan, itu memang kuncinya ada pada masyarakat itu sendiri, ya. Jadi kita kembalikan fungsi Mawarung sesungguhnya, warung sesungguhnya itu ya. Jadi menyediakan makanan dan minuman untuk masyarakat. Kemudian fungsi tempat berkumpulnya masyarakat, ya. Kalau di warung-warung di pinggiran-pinggiran di sana atau apa maupun di kota itu hampir sama aja. Jadi yang datang kalau pinggiran lebih banyak lah masyarakat yang satu kampung atau tidak. Tapi kalau sudah bergeser ke tengah kota seperti di Banjarmasin, maaf ini saya sampaikan, itu saya melihat sampai sekarang masih cukup bertahan dengan baik. Bahkan mereka membuat strategi supaya warungnya tetap ramai. Karena warung 24 jam ini saya bahas di warung pasar lama. Warung-warung di pasar lama. Jadi mereka malam itu nyetelkan lagu-lagu meskipun pada akhirnya banyak yang protes juga karena menyetelnya dengan musik-musik yang ada di diskotik itu. Nah, itu kan apa yang sudah bukan budaya kita sebetulnya. Malah lebih baik musik dangdut yang biasa aja atau musik Melayu, musik kan, rakyat ya, kepentingan. Nah, kemudian dari si pemilik warung, ya ini kan banyak persaingan, tapi saya kira semua hampir sama, persaingan sehat karena menentukan harganya pun mereka seperti kompak sama aja sebetulnya. Tinggal masalahnya pada rasa, ya kan? Ada yang memang rasanya lebih enak daripada sebelahnya, gitu karena
tergantung ini masing-masing orang kan pilihannya. Saya yang lebih suka asin atau lebih suka manis, ya kan, atau gurih dan sebagainya. Memang murah Mbak, karena termasuk pendatang kan dulu, ya, dengan 5.000 saya sudah kenyang. Iya. Sudah termasuk teh, itu nasi kuning dalamnya sudah ada pilihan, ada telur, ada ayam, ya, atau ikan haruan, nah seperti itu. Cuma bedanya sebetulnya hampir murah, dulu masih 3.000-an atau berapa itu, ya, masih dibungkus daun dan itu yang justru sebetulnya sehat karena dibungkus daun alami, natural, rasa lebih terasa, ini lebih beda lah, ya. Nah kalau di Jawa kan kita kenal dengan nasi kucing. Iya, nah, nasi kucing. Ya. Ada mie, ada ya macam-macam, itu murah meriah juga. Ya itu jadi kalau di Jawa konsumsinya akhirnya komunitas mahasiswa. Sementara ketika yang di Banjarmasin ini yang buka 24 jam bahkan malam, banyak yang datang malam itu. Warungnya terang dengan lampu yang sekarang dengan terang warna-warni, nggak mau kalah dengan kafe, disetelkan musik, ya. Tetapi harganya murah dan yang datang cenderung memang pekerja malam sesungguhnya. Dan dari pelabuhan baru datang, baru pulang karena kapal datang malam, ya kan, jam 2, jam 3 baru selesai. Daripada besok pagi nggak sempat sarapan lebih di awal. Sarapan, kemudian sholat subuh, tidur, istirahat karena dia harus bekerja malam seperti itu kan. Yaitu yang pekerja malam di kota yang terpaksa harus bekerja beda jadwal. Ya kan. Nah, itu jadi tentunya ya Mbak Nisa, budaya mewarung ini memang sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita lestarikan. Tetap dipertahankan. Kita ada beberapa pemerintah daerah ya, Forkopindonya ya, artinya mereka mengadakan komunikasi itu di warung. Saya pernah baca ada salah satu kabupaten kota di Kalsel ini, Forkopindonya ya bupati, wali kota, yang dandim, ya, kapolresnya. Di situ mereka ya meeting informal. Artinya iya kan. Juga itu kan semua juga ada masyarakat. Nah, jadi mungkin ini perlu kita kembangkan ya terus ya. Walaupun sementara ini mungkin artinya budaya mewarung ini tetap aja sih ada ya. Terutama untuk yang generasi tuanya. Iya. Kalau kita biasanya mewarung itu antar etnis. Dengan Pasahuri misalnya, dengan Kali Guhung. Di Kasbah Mbak, di Kasbah. Jadi ikatan kerukunan kekeluargaan antar suku bangsa itu biasanya kalau main panggil, gitu loh, kopi siap gitu, anu siap apa ya, telo goreng siap, goreng siap gitu. Datang kita hampir 25 orang. Ini cangkruan kata orang Jawa tuh. Merotet ke sana kemari. Memang dalam rangka memelihara itu, Mbak. Memelihara nilai kekeluargaan itu loh. Tapi apa manfaatnya? Sesuai visi misi organisasi kita. Jadi kalau ada perkembangan daerah, kalau ada letupan-letupan, gesekan-gesekan masyarakat, nah kita masuk ke dalam. Nah sehingga aman, tentrem, damai Banua ini terjaga gitu. Dan alhamdulillah selama itu yang dilakukan oleh Bapak Ketua dan kawan-kawan ketua suku di Kalsel itu yang terjadi. Jadi ada juga sebab mewarung ini. Berarti bisa untuk musyawarah gitu ya? Ya meskipun banyak guyonannya bisa saling eledek, datar teman gitu ya. Nah tapi dengan seperti itu maka kekentalan kekeluargaan itu tetap terjaga. Betul. Nah ini yang kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selama ini memang itu berjalan dan terbina dengan baik. Terima kasih kita kepada Pak Ketua, memang selalu memperhatikan. Kadang-kadang di sekretariat beliau juga kita dipanggil untuk kata orang Jawa tuh cangkruan ya Pak. Ini semua Mbak, semua tokoh-tokoh etnis suku. Di situ kita ya guyup lah. Jadi omongannya tidak terstruktur, ngalur ngidul kata orang Jawa kesana kemari. Tapi ada hal positif. Ada hal positif yang kita ambil. Betul. Apapun yang terjadi di seluruh penjuru. Nah, karena ketua etnis ini adalah memiliki masa di mana-mana, sehingga kalau ada apa-apa informasi cepat. Cepat diketahui semuanya ya. Diketahui semuanya.
Oke nih Pak, ini sudah ada yang bergabung nih di YouTube nih. Ini tapi menyampaikan aspirasi hidup RRI Perokan. Semoga makin jaya di udara. Ini dari Indra Gunawan dan juga Umia. Nah ini saudara saya Pak sebenarnya Pak di Jakarta. Wah luar biasa. Sampai Jakarta ya. Untuk warga Betawi ya. Iya Betawi. Kalau keluarga saya ini Betawi asli nih. Kecuali kalau ibu bapak saya Jawa. Iya. Jadi Vanessa di Kasbah ini juga ada project ya orang-orang Betawi yang ada kita di ada Mas Endi Forum Jakarta. Forum Jakarta project Mbak Yeni itu tokoh Betawi Banjarmasin. Banyak ya perkumpulan banyak. Betawi Kita 32 suku Mbak. Jadi kita ini adalah miniatur Indonesia. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke Pak, ini terima kasih ya Pak, menarik sekali pembahasan kita kali ini, dan juga ini kan pertama kalinya saya memandu dialog nih ya. Dan nggak terasa udah. Mbak Isa sebelumnya di mana sih? Di Pro 1? Sempat di Pro 1. Iya, tapi karena penyiar kita yang Erni itu ada pelatihan dari BKN, jadi selama sebulan ke depan Ulun yang menggantikan. Iya. Mungkin nanti seterusnya tak bisa di Pro 1 atau bisa di sini gitu Pak. Iya, terus Pak, ini sebagai closing statement boleh Pak? Silakan berdua. Nah, artinya budaya mewarung nih tetap ya sudah sewajarnya kita tetap lestarikan. Karena di budaya mewarung ini kan kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Iya. Baik dalam hal komunikasi, kemudian bagaimana menginformasikan segala sesuatu, kemudian juga bagaimana sih membangun sebuah kebersamaan. Itu berawalnya di mewarung ini. Jadi ini sudah seharusnya kita lestarikan lah mewarung ini. Jadi tambahannya Mbak, strategi untuk melestarikan mewarung itu tentunya kan kembali dari kita semua, dari masyarakat ya. Bagi yang golongan yang mampu atau apa, tidak harus belanja ke toko-toko yang lebih lengkap, modern atau apa yang pemodalnya lebih besar. Ya sekali-sekali ikut menyemarakkan. Jadi membangun perekonomian itu adalah dengan sedekah itu kan juga membantu UMKM itu ya, pedagang kecil. Kita belilah makanan mereka. Nah sementara dari pedagangnya dituntut untuk menjaga makanannya dengan baik, bersih, ya sehat dan sebagainya. Jadi masyarakat itu percaya bahwa warung ini juga makanannya higienis gitu ya, tersedia dengan baik. Gitu. Jadi pandangan masyarakat tentang minus tentang warung ini dengan sendirinya berkurang. Tetapi dengan mewarung ini kita tingkatkan perekonomian rakyat dari yang masyarakat kecil itu. Budaya mewarung harus dipertahankan karena apa? Di situ terjalin kebersamaan, interaksi sosial yang sangat baik ya. Di luar ekonomi tadi, kemudian adalah membangun masyarakat yang lebih dinamis ya, yang memang tidak lagi ada jurang yang terlalu tinggi ya. Jadi warung-warung hidup dengan baik, kemudian toko-toko juga berjalan dengan kafe ya silahkan, anak-anak muda ada pasarnya masing-masing. Ya gitu. Jadi yang sepuh yang memang suka di warung mari kita. Tapi yang muda pun harus belajar. Belajar. Bagaimana sih kumpul di warung gitu kan. Jadi dari situ kita bisa tahu semuanya. Jadi mari kita lestarikan budaya warung yang positif tentunya, yang baik ya, dengan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian. Gitu saja. Kalau dari Guteh bagaimana nih closing statementnya? Pernyataannya sama. Hanya saja dengan kegiatan ini dipertahankan dengan baik, melibatkan pemangku kebijakan, tentu banyak model yang bisa lebih meriah. Nah, itu saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Didit, Guteh Mas Rani dan juga Pak Basuki sudah menyempatkan waktu untuk hadir berbincang-bincang di Pro 4 Banjarmasin ini. Pemirsa dan juga pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin,
Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dimanapun Anda berada. Kita karena terbatas waktu, jadi kita cukupkan di sini untuk obrolan budaya edisi hari Senin 14 Juli 2025. Terima kasih, dan apabila terdapat kesalahan kata, ulun mohon maaf, dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam budaya. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.